Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Di video-video tutor saya yang dulu banyak yang bertanya, Lur, tentang memperbaiki speaker aktif Polytron, karena kerusakan speaker aktif Polytron ini berbagai macam penjelasannya, Lur. Belum tentu kerusakan yang satu ini sama dengan kerusakan yang lain. Makanya untuk menjawabnya, kalau tidak ada bahan untuk prakteknya, tidak bisa menjawabnya, Lur. Yang terutama yang sering-sering bertanya di WA saya. Nah, sekarang saya jelaskan, Lur, ini tentang kerusakan speaker aktif Polytron yang sudah dilengkapi dengan USB, mic, MP3. Ini Bluetooth pun kayaknya belum ya. Bluetoothnya belum. Dan tipenya ini, Lur. Ini tipenya ini. Biar nanti siapa tahu Polytron. pasiennya sama. Ini yang tipenya ini, Lur. Nah, yang jenis ini mudah-mudahan nanti kalau sama, kerusakannya sama, bisa langsung dipraktekkan. Nah, ini kerusakannya, Lur. Kalau dicolokkan arus, seolah-olah tidak masuk arusnya. Padahal arus sudah masuk, Lur. Kalau didengarkan suara ini waktu dicolokkan, Lur. Ini arus masuk, hanya ada detakan sedikit, Lur. Suara dek. Nah, ini coba saya praktekkan, ini colokan. Nah, ini cuma mantul aja sedikit, berarti power supply-nya bagus. Yang diuprek nggak power supply yang bagian ke powernya. Tetapi, ini colokan lagi nih. Walaupun arus masuk ke bagian power supply, ini seharusnya ini ada yang nyala, indikator. Nah, terus USB ini ada LIN, ada mode MP3, ini udah dilengkapi Bluetooth mungkin. Nah, terus Bluetooth ini ada di sini, tetapi ini tidak nyala. Dan kemungkinan prediksi saya, Lur, yang model kayak gini, power supply bagian ke tune control, bagian ke kontrol atas ini yang tidak masuk. Tetapi mari kita buktikan, Lur. Kita belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat, Lur. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan hidupkan tombol lonceng. Matikan ya. Matikan tombol lonceng. Hidupkan ya. Iya, sorry, Lur. Hidupkan tombol lonceng. Biar selalu dapat informasi, ada video-video yang mungkin tutorial yang penting, Lur. Dan bisa membantu. Kita uprek dulu, buka dulu, Lur. Ini sebagian sudah saya buka tadi, ada berapa baut tapi tak diteruskan Biar cepat ya. Biar cepat, Nggak makan durasi. begitulah kira-kira, Lur, nggak makan durasi. Nah, begini penampakannya. Cabut dulu biar nggak gigit arusnya. Nah, ini Polytron yang tipe ini, Lur. Mungkin dulur-dulur sama dengan yang kayak gini. Setiap mesinnya yang Polytron kayak gini lah, Lur. Hampir sama. Dan jalurnya diukur dulu. Jalur inputnya ke tune control ini, Lur. Nah, ini yang tanya-tanya kepada saya dulu belum terjawabkan. Karena ini ada bahan untuk prakteknya. Ini jalurnya, Lur. Ini jalurnya. Nah, ini harus diukur. Udah masuk belum arus ke atas. Yang merah hitam. Jalur ke tune control. Dan ini regulator, IC regulatornya yang untuk mengurangi, menstabilkan arus ke atas, Lur. Biar tetap, kalau 5 volt, 5 volt. Yang ini
entah berapa volt ini belum nampak. Biasanya 5 volt lur. Kita buka dulu. Dan untuk membuktikan ini banyak cara lur. Kalau arus masuk tetapi yang di atas nggak nyala, itu gimana caranya? Tanpa alat pun bisa, tetapi alat utama obeng lur. Ini sengaja diuprek di luar biar nampak lebih jelas, terang. Dan kita akan coba memastikan lur, memang betul-betul hanya arusnya ini yang bagian ke tune control yang mati, apa keseluruhan yang mati lur. Dan caranya nanti kita bisa memegang jalur yang bagian ke speaker, powernya yang ke speaker itu berfungsi apa tidak kalau secara manual lur, bila tanpa tester. Tapi kalau tanpa pakai tester malah lebih bagus lagi. Ini cara pakai tangan aja lur. Nah ini udah saya colokkan lur. Ini bagian ke speaker aktifnya, yang ini ke solder. Dicari ini pemberitahuan yang sangat penting lur. Yang tidak boleh dipegang ini khusus yang apa nih lur ya, bukan yang untuk kelas apa ini, pemula lur. Ini harus harus tahu ini lur, yang jalur yang ada gambar putih ini berarti jalur yang mengandung arus besar lur. Ini arus PLN langsung, jadi nggak boleh dipegang yang daerah ini, tapi yang sini bebas lur. Nah, terus sekarang dibalik, tap. Ini arus sudah masuk. Nah, ini jalur yang sini ini tidak boleh dipegang karena mengandung arus PLN langsung. Nah, kalau di sini boleh. Ini jadi mencari udahkah masuk, masihkah hidup power yang ini, powernya lur. Nah, coba dites. Nah. Oh iya, ada suara. Nah, ini lur. Terdengar lur? Nah, mudah-mudahan ini terdengar. Jelas. Nah, berarti bagian ke power hidup. Terus karena lampu yang di atas nggak nyala, sekarang kita cari jalur yang tadi lur. Ini jalur arusnya yang ke tune control. Harus mencari kursi A. Nah, ini untuk tempat apanya? Untuk tempat tester biar lebih nampak. Ya. Untuk mengukur arusnya, ini karena yang ke atas ini 5 volt, kita pakai 50. Terus diukur lur. Yang negatifnya ini untuk kelas pemula ini lur. Kalau kelas-kelas yang udah, wah ini nggak berani apa ya, menggurui. Ini belajar bersama. Ini harus ke ground. Tanda ground itu, tanda arus groundnya itu mainnya ini yang besar ya, arus groundnya ini CT lah yang besar. Terus ke elko yang 2 ini yang jalurnya jadi satu, itu arus main atau arus ground. Jalur arusnya yang ke tune control ini lur, yang merah. Kalau bingung, ini aja ke sini lur. Ini udah pasti kalau sini. Mainnya taruh di main. Terus yang merah ini masuk apa enggak arusnya? Ternyata enggak masuk lur. Di tester enggak berjalan. Ini memang naik dari sananya. Tunggu, kalau enggak. Di sini aja lah.
Ini yang dicari arus plusnya, nggak jalan. Dicari jalurnya lagi lur. Ini bagi pemula ini, diurut jalurnya seretap. Nah ini ke IC regulator ini lur, yang kaki 3 ini. Terus yang ke tengah ini biasanya main, ini CT nya ini arus mainnya. Jadi inputnya yang belum disaring ini, yang belum difilter. Ternyata arus ke sini, harusnya ini masuk sekitar 12 volt. Nah ini nggak masuk lur. Berarti kita urut lagi bagian yang ke atas, kemungkinan ini resistor yang mengurangi arus yang masuk ke sini lur. Diurut lagi ini ke sini, jalurnya seret sini terus. Yang paling pinggir jalurnya lur, ini yang tipe sama lur, bisa langsung dijujuk resistornya yang daerah mana. Nah ini ke sini seret. Nah ini belok ke sini, dilepas dulu ini. Ke sini lur, seret ke sini. Ternyata ke sini jalurnya ini. Ini tetap di arus main. Ini jalurnya lur yang tadi. Terus nyebrang ke resistor. Ini resistor ini lur. Ini yang mengurangi arus dari regulator yang induknya ini. Terus ke sini. Ternyata arusnya naik lur. Ternyata betul arus yang dari atas itu yang menyuplai ke tune control mati lur. Berarti resistornya ini yang mati. Ini resistornya yang mati lur. Ini hidup, ini mati. Berarti resistornya mati. Itu 10 volt, 9 volt. Nah kita ganti dulu resistor ini. Ini nampak enggak ini diperbesar ini? Tulisannya nampak ini resistor berapa tuh? Silau. Nanti dibalik aja. Ya. Tak pakai kacamata dulu lur. Iya, ini resistornya ini lur, R551. Tapi untuk membuktikan kita ukur dulu resistornya dengan ukuran ohm. Dan kita copot dulu. Ini bentuknya ini didekatkan Mas Ben. Ini resistornya masih dipegang. Yang mana tuh? Ini yang pinggir ini. Siapa tahu ya, ini pemula ini biasanya kan yang belum paham langsung bisa ganti ini aja. R551 dan kita copot dulu dan diukur nanti lur. Langsung dicopot karena soldernya udah anget. Ilmunya ini lur, boleh dia merasakan Panas enggaknya? anget di hidung, berarti udah panas. Secara manual dicopot. Ini dia bocahnya, diukur dengan ohm. Ini warnanya nampak enggak ini? Coklat, hitam, emas-emas, perak-perak apa? Emas-emas ini. Coklat, hitam, emas-emas. Berarti ini 1 ohm. Kalau 1 ohm ini lur, di jarum ini ini udah harusnya naik sampai 1. Tapi diukur dulu. Tapi kalau mati ya tidak bergerak lur. Ternyata tidak bergerak. Nampak ini? Berarti resistor dinyatakan meninggal dunia. Kita cari gantinya lur. Kayaknya mencari yang kecil ini susah. Cut dulu ya. Iya. Wes langsung. Udah dapat? Udah dapat lur. Ini gantinya kasih yang 1 watt. Ini lebih besar nih. Lebih besar. Kalau besar bodi cuman sama ya? Iya, ini wattnya lebih besar. Apanya ukuran ohmnya sama ini. Coklat, hitam, Ya. emas. Ini berarti 1 ohm. Diukur dulu
Ini karena barang cabutan, kalau jalan, nah ini ternyata betul-betul hidup lur. Kita pasang, mudah-mudahan berhasil. Kalau ini tidak berhasil berarti ada lagi kerusakan yang lain. Intinya ini mencari jalur arus bagian ke tune control. Karena dipastikan arus ke powernya normal dan powernya normal tidak mati, tetapi tune control tidak berfungsi. Kita ukur dulu apakah betul-betul itu udah dicolokkan lur. Tadi lupa nggak dicabut, untungnya nggak gigit minyak. Ais, ini belum ini yang dari power supply yang induknya, dan ini yang sudah difilter. Nah, udah berfungsi lur. Dan kita melanjutkan ke atas. Nah, ini udah fungsi 5 volt. Ya, ini normal regulatornya, harus ke atasnya masuk. Ini biasanya kalau udah hidup kayak gini, lampu yang di atas itu udah nyala lur. Coba Mas Ben, yang di atas itu udah MP3 nya udah nampak belum?